Halo, selamat datang di channel saya, Yoni Workspace. Oke, kali ini aku mau unboxing hobi baru saya. Oke, ini baru beli kemarin online, dan ini saya masih di Surabaya. Jadi saya nyari teman-teman di sini, teman-teman yang baru dan teman-teman komunitas, dan saya Mini 4WD. Apa itu Street Mini 4WD? Sebenarnya banyak di YouTube udah banyak yang menerangkan masalah Street Mini 4WD. Jadi biasanya kan kita mainan Tamiya, main mobil-mobilan yang kecil itu di track kan biasanya, tapi ini kita mainnya di jalanan gitu, jalanan umum gitu, atau di lapangan atau tempat di taman-taman gitu, dan kita lari di belakangnya untuk controlling itu. Nah, karena saya masih awam di sini dan saya masih baru, waktu gathering pertama saya di Surabaya, saya banyak sharing untuk Tamiya yang bagus yang apakah saya harus beli langsung Tamiya yang asli atau gimana. Saya sharing di situ, dan alhamdulillah teman-teman di sana banyak yang informatif ya. Jadi saya disarankan beli untuk merek ini, ada merek ini ya, Yika. Itu Tamiyanya bootleg, jadi KW tiruan dari Tamiya yang asli, mereknya Yika. Dan kebetulan di mobilnya ini, Tamiyanya ini udah ada suspensinya, jadi untuk jalan di tempat beraspal, berbatu gitu udah nggak terlalu berguncang gitu sih, informasinya sih kayak gitu. Cuma aku belum belum pernah ini ya. Dan di sini kita nanti akan lihat gimana penampilannya, gimana bentuknya. Soalnya aku juga baru tahu ini ya. Dulu sih waktu aku masih kecil udah pernah beli yang Tamiya asli sih, dua dua Tamiya waktu itu. Dan kita juga dulu lah mainnya di jalanan gitu, karena di film kartunnya kan eh, itu di mainnya di jalan ya gitu, terus orangnya lari di belakangnya gitu kan. Kita waktu kecil juga tiru-tiru kayak gitu, tapi kan kita nggak tahu apa yang harus disetting di mainannya itu. Dan waktu itu eh, apa namanya, ya banyak insiden-insiden, ada yang nyemplung di apa namanya, di sungai kayak gitu, di got. Makanya kemarin waktu saya searching nemu apa komunitas kayak gini, dan saya tertarik buat gabung di situ. Nah, di komunitas ini atau di Street Mini 4WD ini, untuk Tamiyanya sendiri sih udah banyak yang dimodifikasi. Jadi bukan basicnya langsung dari Tamiyanya langsung dimainin gitu, tapi ada beberapa part yang harus dimodifikasi agar jalannya ya nggak kencang-kencang banget. Kalau kencang ya kita nggak bisa ngikutin dari belakang gitu loh. Makanya kemarin banyak sharing-sharing gitu. Nah, aku nggak bahas cerita banyak mengenai komunitasnya ya, cuma aku di sini mau unboxing aja dan lihat gimana mobil yang aku beli. Apakah itu nanti bagus atau apa? Ya kita lihat aja. Dan di sini aku masih basic ya. Besok kalau aku coba test run, ya basicnya itu, cuma nanti diakalin aja. Saya juga udah sharing buat ngakalin biar larinya kencang-kencang banget dengan part yang seadanya gimana. Ternyata ada beberapa yang bisa dicoba dengan baterai yang nggak diisi banyak, nggak diisi full, jadi diisinya dikit aja gitu ya. Nantilah kita lihat di ini ya, di lapangan ya. Cuma kita unboxing dulu apa namanya, paketan yang udah aku terima kemarin gitu. Oke, selamat menyaksikan video unboxing unboxing ala-ala. Oke, terima kasih. Oke, langsung kita unboxing saja ya. Jadi kemarin tuh aku ngobrol-ngobrol kan sama temen-temen di komunitas. Jadi mereka tuh menyarankan, Mas, beli Yika aja, yang merek Yika gitu kan. Tapi ini loh, apa namanya, ada yang clear. Aku tanya kan, clear maksudnya gimana? Jadi tuh polosan semua, Mas. Oke lah, aku browsing-browsing di Shopee dan ternyata dapet lah yang seri Aero Avante Clear warna biru. Jadi aku dapat di situ dengan harga Rp110.000 dan belinya di Malang ya. Jadi untuk pengirimannya sih cepet kalau ke Surabaya. Dan setelah aku buka
tanya itu ternyata boxnya bukan box Avante tapi box yang lain gitu kan. Makanya aku, wah apa salah kirim ya, ternyata dan setelah aku buka tuh dalamnya Avante tapi boxnya beda. Jadi kan lucu ya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga bootleg ya, palsu, jadi ya nggak apa-apa lah. Ya, dan untuk yang ini kita untuk seri yang ini kita harus ngerakit dulu nih. Jadi kita harus telaten buat masang-masangin dan pastinya memerlukan waktu yang lama kan. Tapi kalau untuk yang reguler yang harga 100.000 itu sudah terrakit, jadi kita tinggal pasang baterainya aja gitu. Dan di sini bisa kita lihat untuk body, untuk chassis dan bannya itu semua transparan ya. Dan di situ aku juga beli untuk bumper, jadi nanti aku pasang sekalian. Oke. Kalau teman-teman mau motong body kit atau spare part ya, itu aku saranin teman-teman pakai gunting potong ya. Jadi nanti biar presisi dan nggak ganggu apa namanya kalau pas waktu jalan Tamiya-nya gitu. Nah, untuk chassisnya sendiri itu mirip chassis MA-nya Tamiya ya. Jadi modelnya sama persis. Cuma di situ untuk stemnya ada tulisan YK chassis gitu. Dan untuk velgnya kita di sini dapat yang ukuran XL, dan nanti kalau misalnya kita modif untuk bannya bisa langsung dipasang, nggak usah cari yang murah-murah banyak sih gitu. Di sini ini ya kan kita ngerakit gitu kan. Aku terus terang aja kan aku baru bukan pertama kali ya, sebenarnya udah lama sih aku jarang beli main yang kayak gini. Jadi aku memerlukan waktu yang cukup lama sih untuk ngerakit yang model-model Tamiya kayak gitu. Soalnya aku harus baca petunjuknya. Oh ya, di sini juga ada buku petunjuk, jadi teman-teman nanti bisa lihat. Kalau misalnya masih kebingungan bisa langsung dilihat untuk petunjuknya gitu. Untuk chassisnya atau suspensinya juga bisa dilihat di situ. Jadi ada pegasnya. Kalau misalnya teman-teman main di jalanan gitu kan, itu udah durable, jadi nggak mental-mental ya, udah main suspensinya, dan itu main banget suspensinya, nggak keras gitu. Untuk bumper memang aku sengaja beli yang depan doang sih, soalnya kan kalau di street biasanya kita controllingnya cuma yang di lower lower depan ya. Kalau yang di tengah sih mungkin nanti ya, sedikit-sedikit aku mau bangun, soalnya untuk part-partnya sendiri ya lumayan sih harganya. Maklum anak kos gitu kan. Oke. Oh iya, itu teman-teman bisa beli juga secara, mungkin kalau ada toko Tamiya di dekat rumah teman-teman bisa langsung ditanya ya untuk merek Yika gimana gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman main di sirkuit mungkin agak ini ya, suspensinya agak terlalu empuk, jadi mungkin mental-mental. Tapi kalau di street lancar jaya sih gitu. Dan salah satu kelemahan, maksudnya minusnya dari merek Yika ini, kalau aku waktu buka itu ada spare part yang produksinya kayaknya masih ini ya, belum sempurna. Jadi ada beberapa lubang yang masih ketutup, jadi aku harus ngelubangin sendiri manual gitu pakai bor tangan. Tapi kalau teman-teman nggak punya bor tangan ya mungkin bisa dicoba dengan yang lain ya, pakai obeng atau apa gitu, bisa diakalin sendiri gitu. Oke, di sini kan sudah terakit semua
dan sesuai harapan sih menurutku. Jadi apa yang aku pikirkan tuh sesuai di sini. Jadi kalau teman-teman beli yang merek Yika ini nggak ada salahnya. Jadi menurutku udah recommended lah gitu. Oke, bisa dilihat sudah jadi. Tara, oke. Bagus kan? Clear semua. Menurutku itu bisa di ini ya, kalau teman-teman punya cat gitu bisa dicat lagi mungkin ya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman main di street di jalan itu pasti butuh controller atau stick buat kontrol. Nah, ini aku bikin sendiri dari papan kayu. Kebetulan aku nggak beli sih, nyari di gudang di kantor ada beberapa bilah kayu, aku potong sendiri, terus aku pakai tripod bukan tripod, apa ya, monopod atau tongsis. Nah, ini aku pakai yang merek Yunfeng kalau nggak salah, tapi yang dikirim mereknya beda, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga murah ya, aku cari yang murah-murah. Nah, itu aku bor-bor sendiri, kebetulan aku punya bor tangan dan kikir tangan, jadi aku potong-potong sendiri dan akhirnya jadi deh sticknya. Bisa dilihat ya, belum sempurna banget ya, namanya juga pertama kali bikin. Nah, itu dari potongan kayu gitu, terus aku potong, aku pola, dan jadinya kayak gitu. Hemat sih. Oke, untuk ini finishingnya nanti bisa dilanjutin lagi sih menurutku. Untuk sementara polosan gitu aja, nanti bisa dibentuk-bentuk sendiri, tapi untuk standarnya sih bentuknya kayak gitu ya. Jadi nanti untuk kontrolernya bisa enak dipakai gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya, video unboxing yang ala-ala ini. Dan untuk brand Yika ini menurutku sangat recommended untuk teman-teman yang bermain Street Mini 4 WD. Jadi kalau misalnya masih pertama kali main dan mungkin ragu kalau misalnya harus beli yang langsung ori Tamiya, bisa pilih yang Yika ini. Karena kalau di street biasanya kita kan oprek di gearnya ya, gear gitu kan, harus dikasih yang lebar biar jalannya gak kencang-kencang banget, dan tuh biasanya kita ngelubangin bodinya, chassisnya gitu. Dan kita siap bermain. Thank you for watching. Unorthodox.